Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Anggara. Di sini saya akan mempresentasikan uh, ujian tengah semester yang telah saya kerjakan, yaitu normalisasi database pelatihan. Apa itu normalisasi database? Normalisasi database adalah proses pada pengorganisasian data dalam database market analysis. Tujuan utama dari normalisasi database itu sendiri yaitu mengurangi redundansi atau pengurangan data, meningkatkan integritas data, memudahkan pengelolaan dan pemeliharaan database, melibatkan pemecahan tabel besar menjadi tabel-tabel yang lebih kecil dan terstruktur. Di sini saya tampilkan tabel universal yang ada di soal ujian tengah semester yang sebelum dilakukannya normalisasi database. Normalisasi database. Kurang lebih gambarnya seperti ini, tabel universal. Lalu tahapan pertama itu langkah pertama yang kita lakukan pada tabel universal tersebut itulah first normal form atau first NF. Definisi first NF yaitu setiap sel tabel hanya berisi satu nilai atomik atau tidak ada grup berulang. Masalah pada tabel universal yang melanggar persen F yaitu beberapa pelatihan untuk satu peserta dalam baris yang sama. Lalu solusi apa yang kita bisa lakukan yaitu dengan memecah setiap kombinasi peserta dan pelatihan menjadi baris terpisah. Kurang lebih hasil dari langkah atau langkah satu atau persen NF tersebut yaitu sebagai berikut. Ini adalah gambaran dari tabel setelah dilakukannya first NF. Setiap baris sekarang unik untuk setiap kombinasi peserta dan pelatihan. Tidak ada lagi sel dengan banyak nilai, namun masih ada redundansi informasi peserta yaitu pada kolom nama. Lalu setelah langkah pertama kita lakukan, lanjut ke langkah kedua atau second normal form. Definisi second normal form yaitu memenuhi first normal form dan semua atribut non kunci sepenuhnya bergantung pada primary key. Lalu kita lakukan identifikasi kunci utama atau parameter key pada tabel setelah dilakukannya first normal form dengan menggunakan kombinasi kode SPRT lalu kode PLTH. Identifikasi ketergantungan fungsional sebagian yaitu kode SPRT terhadap nama SPRT, kode PLTH terhadap jenis PLTH. Lalu masalahnya yaitu nama SPRT hanya bergantung pada sebagian kunci yang dimaksud adalah kode SPRT dan jenis PLTH hanya bergantung pada sebagian kunci, yaitu kode PLTH. Lalu pemecahan tabel untuk memenuhi second normal form ini yaitu memecah tabel menjadi tabel-tabel yang lebih kecil berdasarkan ketergantungan fungsional. Dengan tabel-tabel yang kita pecah menjadi tiga. Ada tabel peserta dengan kode SPRT sebagai parameter key, lalu diikuti kolom nama SPRT. Lalu ada tabel pelatihan dengan kode PLTH sebagai primary key, dilanjutkan dengan kolom jenis pelatihan atau jenis PLTH. Lalu ada tabel hasil pelatihan. Di sini memiliki tiga kolom dengan kode SPLT sebagai foreign key, kode PLTH juga sebagai foreign key, lalu ada kolom evaluasi. Dengan catatan, primary key-nya adalah kombinasi dari kode SPLT dan kode PLTH. Berikut ini adalah gambaran dari tabel peserta yang setelah dilakukan setelah tabel universal sebelumnya dilakukan uh, first normal form, lalu kita lakukan lagi second normal form dengan memecah sebagai tabel peserta. Di sini informasi peserta sekarang terpusat, tidak ada lagi redundansi nama peserta seperti pada first normal form. Lalu selanjutnya ada tabel pelatihan dengan setelah dilakukannya second normal form. Informasi pelatihan sekarang terpusat, tidak ada lagi redundansi nama pelatihan yang kita dapat. Lalu ada tabel hasil pelatihan setelah dilakukannya second normal form, menghubungkan peserta dan pelatihan yang mereka ikuti dan hasilnya. Kunci utama
Composite memastikan keunikan setiap hasil pelatihan untuk setiap peserta. Kurang lebih tabel hasil second normal formnya seperti ini. Lalu kesimpulan dari normalisasi database ini adalah tabel universal, tabel universal awal memiliki redundansi dan sangat efisien. Lalu proses normalisasi hingga second NF atau second normal form menghasilkan struktur database yang lebih baik. Keuntungan normalisasi tersebut yaitu redundansi data berkurang, integritas data meningkat, pengelolaan database lebih mudah. Lalu yang ketiga, langkah selanjutnya jika relevan bisa dilanjutkan ke normalisasi ke third normal form dan seterusnya. Mungkin sekian saja presentasi ini dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.